Iya tadi tuh saya naik bis, tapi gak ada yang turun kok bareng sama saya gitu. Padahal waktu di dalam bis tuh banyak orang, dia bilang gitu. Tapi emang dia bilang pas dia di dalam itu tuh mukanya tuh pada pucet-pucet, kurang makan. Kok dia baru gitu sadar? Ya namanya orang kan, kalau misalkan diingetin tuh kayak baru flashback. Nah terus muka pucet-pucet, baju putih semua. Terus si bapaknya ngomong, iya mbak, beberapa jam yang lalu baru banget ada bis kecelakaan. Semua penumpangnya tewas di tempat. Kayaknya si mbaknya naik bus itu. Assalamualaikum, jumpa lagi. Hai guys, apa kabarnya hari ini? Semoga baik-baik dan sehat-sehat aja. Jumpa lagi sama gue, Putri. Gue Elda. Di channel ini kita tuh bakalan bahas konspirasi, misteri, sejarah, gosip, berita-berita kriminal. Semuanya deh bisa kita bahas pokoknya. Oke. Terus hari ini kita mau bahas apa nih, Pet? Kita sekarang mau bahas kejadian-kejadian horor di transportasi umum, bayangin. Gue suka banget umum nih pembahasan kayak gini nih, core gue banget nih. Emang lo kapan terakhir naik transportasi umum? Gue transportasi umum baru minggu kemarin. Kemana? Gue ke Malang. Ke Malang. Naik kereta. Kereta itu adalah transportasi umum yang sebenarnya gue paling males. Lama, jauh, ya kan? Lo naik pagi apa malam? Gue naik berangkat malam, nyampainya pagi. Berapa jam? 14 jam guys. Jangan sedih, gue milih yang deket restorasi. Biar bosen dikit restorasi. Di restorasinya ada orang? Kebetulan gue sama laki gue sih selalu ke restorasi. Laki lo gak ngorok? Enggak. Gue selalu tinggal ngorok guys. Kalau kita misalnya sama-sama gak bisa tidur lagi. Iya sih, gue yang doang yang gak bisa tidur. Karena gue itu kalau naik kereta selalu cemas. Nano gue. Serius loh? Kenapa? Iya. Hah? Kenapa? Harus ditanyain. Iya. Ya kalau depan-depan lo orang bukan. Kebetulan emak sama mertua gue depan gue. Iya sih, kan pas dateng gitu mereka naik kan, oh iya kelihatan nih wujudnya. Alhamdulillah so far sih so good ya. Oh alhamdulillah, gue juga sih. Nauzubillah min zalik ya. Iya, cuman jangan kenapa sampai. sih lo Nano? Ya karena banyak cerita-cerita di transportasi umum yang ya Allah, ngeri kali. Dan kita udah banyak banget nih ngerangkumin cerita-cerita dari berbagai sumber tentang ini. Coba. Gue mulai ya. Ya mulai deh. Oke. Monggo. Kita mulai dari transportasi umum yang emang banyak banget sih. Maksudnya kalau sekarang sih mungkin udah rapi, ber-AC, gak ada lagi yang bergantungan di pintu, bergantungan, dan gak ada lagi yang wangi-wanginya semerbak gitu kan. Iya betul. Kalau dulu kan gue naiknya zaman gue sekolah tuh, zaman gue kuliah tuh gue masih kedapatan Kopaja Metro Mini. Gue masih naik Metro Mini sih SMA. Deborah lo pernah naik gak? Gue tanya. Deborah enggak. Yang kalau lo bisa berdiri lo gak melayang, padahal lo bukan hantu. Melayang gimana sih maksudnya? Gak bisa mijak, Jack. Ngambang. Jadi lo benar-benar lo berdiri tuh karena emang ada orang di kanan kiri lo. Jadi gue gak tahu nih kaki gue di mana kaki gue. Apa sarden? Aduh, gue udah gak tahu deh tuh. Terus wangi-wanginya ya kan, semerbak. Bau-bau anak sekolah matahari gitu kan. Ngomong bau-bau anak sekolah, ini terjadi di bus sekolah.
lo sering kan lihat kalau zaman dulu kan ya Allah boro-boro deh naik bus sekolah. Kalau sekarang kan ada bus kuning yang ada tulisannya bus sekolah. School bus. School bus. Yes. Kenapa tuh? Sebenarnya gue selalu wondering di dalamnya ada berapa banyak orang. Kenapa emangnya? Beneran orang nggak? Ya lebih ke mikirnya gue lebih karena gue mama ya punya anak usia segitu, gue lebih mikir kayak oh takut nih terjadi kejadian-kejadian kriminal di dalamnya karena kan gelap. Iya sih, iya. Kenapa ya dibikin gelap gitu ya? Adem. Oh, I see. Tapi kan ternyata selain kejadian kriminal guys, ada lagi kejadian-kejadian yang di luar Nurul. Contohnya, jadi ini ada satu cerita. Jadi anak ini tuh pulang sekolah maghrib. ya sekarang kan anak-anak sekolah kan pulangnya pada lama-lama ya, apalagi kalau ekskul ya. Betul. Nah kalau maghrib itu namanya apa? Waktu apa deh? Sandekala. Namanya aja udah serem. Sandekala itu waktu dimana katanya gerbang goib itu terbuka. Oke. Jadi para huntu-huntu itu pada keluar. Huntu-huntu bin hantur ya. Iya. Ya Allah, jadi makanya kan dari dulu kan kalau orang-orang dulu kan udah maghrib ayo cepet pulang. Kalau lagi main nih kita nih kan gitu kan. Gue sering lagi dulu suka gak nurut. Iya. Sampai ada kejadian ya guys. Ini gue maghrib disuruh pulang, gue tantrum deh. Ya namanya juga masih lagi senang-senang main gitu ya. Main dan ngeceng ya kan. Karena gue main sama anak laki-laki, terus ngeceng-ngeceng. Pas di pulang sedih ya kan, sedih. Terus gue kesel. Terus akhirnya gue biar happy gue siul. Karena kan gue suka siul-siul. Siulan maut loh, siulan aku. Ih takut. Pas gue siul ada yang ngikutin. Ih males banget sih. Perkecis kayak siulan gue. Dari arah mana? Dari arah luar. Tapi kan jadi kan rumah gue bukannya rumah gedong, tapi ada lah bisa satu mobil masuk gitu kan, ada jarak gitu kan. Nah ini kedengeran kalau misalnya ada orang lewat ya, pas satpam gitu kan, dia lewat itu pasti samar dong. Ini tuh kayak udah nggak maut nih. Itu udah jelas banget tuh yang kayak wah kok kayak dengernya gue deket banget nih orang gitu. Terus nggak tahu orang atau apa ya? Siulannya? Ya siulannya pokoknya gue siul, dia ngikutin yang sama. Exactly. Iya. Exactly mungkin kalau misalkan lo dari dalam denger yang di luar mungkin ya. Cuman kalau misalkan dia bisa ngikutin exactly berarti siulan lo kedengeran keluar kan? Kedengeran keluar. Nah itu yang lebih aneh sih. Dan dia singsotnya juga kan kenceng banget pasti. Iya. Singsot, tau singsot kan? Enggak tuh apa singsot? Singsot itu siul. Oke. Jadi kedengeran banget. Jadi oh yaudah oke, gue sejak saat itu gue benar-benar nurut gue. Waktu maghrib sudah di rumah. Pulang gue. Oke. Balik lagi ke cerita. Jadi dia naik kan ya, dia naik. Terus kan pasti kan kebanyakan ini kan nggak ada connect nih, karena kan bus sekolah, jadi cuma supir. Kalau dia sama tuh kayak gue, pasti akan cari tempat yang ada temen, dia duduk. Oke. Kalau gue kan kayak Mbak, ada orang gitu. Paling nggak gue ya bisa bareng-bareng gitu di sebelah gue, nggak krik kan gue orangnya sukanya berinteraksi ya. Kalau lo gimana? Enggak banget sih, kalau gue justru milih yang sejauh mungkin dari keramaian. Aduh. Makin sepi makin seneng gue. Gue enggak. Gue sukanya yang deket-deket, anget. Gue sukanya kehangatan. Kehangatan bisa dicari dari tempat lain, Mbak. Oke, jadi si cewek itu kayak gue. Boleh duduk di sini gitu, dia bilang gitu. Nah di sebelah tuh cuma ngangguk. Red flag banget baru pulang sekolah ya kak. Dari situ juga kak ngangguk, pokoknya satu ngangguk. Sekolah nih ceritanya. Ya dia juga nggak tahu, tapi kan nggak pakai batik, jadi pakai baju putih kan, pakai seragam putih. Kalau pakai seragam putih itu nggak ketahuan kan, tapi samar-samar dia merasa, makanya dia manggil karena seragamnya tuh badge-nya sama. Oke. Kan ada nomornya dong, kan sekolah digit ada nomornya kan. Itu kan biasa anak-anak sekolah digit lah yang naik bus sekolah. Ya udah akhirnya dilihat sama nih gitu. Ya udah so akrab aja. Udah pokoknya sepanjang perjalanan tuh kayaknya around 15-an menit gitu ngangguk. Karena kan itu kan emang rutenya
pendek Fix. ya, fix dan pendek kan. Jadi misalnya kayak dari Simatupang dia masuk ke Jagakarsa dalam kebagusan gitu. Nah itu kan ya emang kalau udah maghrib nggak ada orang ya gimana lagi kan. Terus dia turun nih. Tapi red flag banget gak sih emang kalau misalkan lo ketemu orang diajak ngomong terus kayak Tapi lu bisa apa? nggak bisa apa-apa Kalau sih. udah terjebak di situ kan antara ya Allah gitu. Udah kayak ada icon-icon air gitu kan di sini kan kalau di film-film Komik. komik gitu kan. Gitu kayak aduh Terus, ya Allah. Akhirnya udah nih besoknya dia lebih sore juga nggak maghrib. Ya naik lah yang sama. Ya kurang lebih sama lah waktunya. Tapi nggak yang kan kadang-kadang macet datang maghrib. Tapi kadang-kadang sebelumnya gitu kan. Karena busnya ya memang bukan kayak per 5 menit ada bus gitu. Enggak, bus sekolah kan ya udah jamnya. Itu mungkin kayak penghabisan lah anak-anak sekolah. Ya apa namanya rute-rute ini terakhir lah, bis-bis terakhir lah gitu. Emang yang terakhir-terakhir kan. Akhirnya dia Naik celingak, nih. celinguk. Kok gak ada orang? Akhirnya dia duduk depan. Deket Deket. si Pak Sup. Oke. Dekat si bapaknya. Pak, sepi pak. Iya. Mbak kemarin sama siapa? Oh enggak nih si Pak Supir. Enggak. Kayaknya saya lihat mbak sendiri. Tapi kok mbak ngomong-ngomong aja. Jadi ngomong-ngomong aja sendiri. Dia rame sendiri kan suaranya lu sendiri. Iya pasti bakalan kedengeran. Karena kan ya. di bus sekolah gak ada musik dangdut ya. Gak ada. Gak ada dong. koplo-koplo gitu kan. Terus udah gitu ketutup AC. Jadi dia ngomong ya Pasti akhirnya kedengeran sama si si Pak supirnya Supir. ngomong. Wah mbak diajak kenalan tuh. Sama siapa, Bo? Sama. Jadi Penunggu. ternyata di situ sempat ada kejadian yang naas. Jadi ada pelajar perempuan seumur dia lah. Itu ya memang pernah menghabisi nyawanya di bus tersebut. Bo, gak ada tempat lain untuk menghabisi nyawa. Bis sekolah, coy. Ya kalau udah kayak gitu kan Ya sih. gimana sih? Sedih deh. Jadi akhirnya ya dia antara sedih sama takut. Ya udah akhirnya dia kapok lah naik bus sekolah. Keluar duit dong, bus sekolah gratis kan Bus ya? sekolah gratis. Ya kalau gue sih mendingan gue keluar duit deh. Gimana? Enggak, lo? kalau gue sih mendingan gratis. Mendingan gue keluar duit. Toh juga diajak ngomong dia diem aja. Hah? Kalau diikut? Ya gak apa-apa. Bo. Jangan deh. Oke. Ya udahlah. Udah, Gue juga udah. punya nih cerita terkait bis juga. Emang bis ya. Bis lagi. Jadi kalau ini tuh ceritanya cewek udah kerja. Oke. Jadi cewek ini biasa lah nunggu di halte. Terus dia lihat nih bis gue nih Oke. gitu. Bis gue. Udah malam, memang udah malam. Lembur nih ceritanya. Terus udah gitu dia naik lah. Naik terus dia celingak-celinguk. Nggak rame, tapi nggak sepi banget juga. Oke. Ya ada beberapa orang lah. Nah dia tapi memilih duduk di samping ada bapak-bapak. Umuran ya kisaran 40 tahunan lah. Gitu. Terus udah. Red flag. Red flagnya apa dulu nih? Kalau buat Ganggu. kalau buat gue lebih red flag bapak-bapak umur 40-an ngajak ngomong mulu. Terus Iya menjurus-menjurus sih. kan males ya. Maksudnya selain cerita horor, kita tuh juga sering banget denger pelecehan di transportasi umum gak sih? Iya. Gue sih lebih takut sama yang begitu ya Enggak, kalau daripada gue sama enggak. yang melayang. Gue mendingan kayak gitu bisa gue sikat. Iya sih benar juga. Iya. Lah kalau yang ngangguk. Baca doa aja. Baiklah. Terus, Ya, pokoknya terus balik lagi. Terus udah gitu diem aja sih si bapak-bapak ini. Mungkin si cewek ini juga nggak terlalu yang buka omongan ya. Mungkin dia ada jaga dirinya juga, nggak mau terlalu ramah gitu sama orang. Tapi dia ngelihat nih sekelilingnya. Biasanya kan kalau misalkan nggak terlalu rame, tapi kan lo masih bisa denger orang ngobrol kan. Ini tuh sepi. Udah mana bisnya nggak ada lagu apapun, koplo-koploan nggak ada tuh dangdut, nggak ada orang yang ngobrol. Terus dia udah kejet-kejet nih, udah kedet-kedet nih. Kok kayaknya
agak-agak gimana gitu ya. Akhirnya ya udahlah sampai ya udah naik juga gitu, mau ngapain lagi, dia cuma bisa baca-baca aja doa gitu kan. Ya udah akhirnya dia diam aja tuh, sampailah akhirnya nyampe di terminal nih. Nah kebetulan rutenya dia itu memang dia tuh di pool yang terakhir, di pool bis terminal terakhir. Selalu. Nah terus turunlah dia. Terus dia turun, tadi dia ngerasa busnya ini nggak kosong, nggak cuman dia doang kan isinya. Cuman lo tahu apa? Pas turun itu tidak ada orang yang ikut turun. Padahal ini udah last stop, full bus. Telinga-telinguk lah dia gitu kan. Dia telinga-telinguk terus agak wondering. Disamperin lah sama petugas terminal. Mbak kenapa? Ditanya sama dia. Iya saya kan baru turun nih Pak gitu kan. Cuman ini tuh pool bis terakhir kan, dia bilang gitu. Iya Mbak gitu kan. Iya tadi tuh saya naik bis tapi gak ada yang turun kok bareng sama saya gitu. Padahal waktu di dalam bis tuh banyak orang, dia bilang gitu. Tapi emang dia bilang pas dia di dalam itu tuh mukanya tuh pada pucet-pucet, kurang makan. Kok dia baru gitu sadar? Ya namanya orang kan, kalau misalkan diingetin tuh kayak baru flashback. Nah terus muka pucet-pucet, baju putih semua. Terus si bapaknya ngomong, iya Mbak, beberapa jam yang lalu baru banget ada bis kecelakaan. Semua penumpangnya tewas di tempat. Kayaknya si mbaknya naik bus itu. Gitu kata petugasnya. Bus padahal ya banyak orang, gak jaminan. Ya banyak orang, kalau jadinya bus hantu ya banyak hantu Ya Allah. di dalamnya. Berarti gue harus ubah strategi. Jadi strateginya apa dong gue kalau naik ojol aja. Oke. Naik ojol udah paling aman kayaknya. Ya tapi kalau gue mau pergi jauh-jauh gitu kan, kayak sekarang males ya. Baca doa. Bayar mahal, terus udah gitu harus nanti aduh supirnya ternyata begini. Jadi ya kalau misalnya kayak gue mau dari rumah gitu, gue mau pergi ke pusat kota ya naik kereta gitu kan, cepat. Atau mau keluar kota, ngindarin macet banget juga gak sih? Tapi sebenarnya yang kita sering denger itu adalah ojol apapun ya, mau motor mau mobil, ojol ngangkat penumpang gaib, bukan penumpang naik ojol gaib gitu ya kan sih. Jadi kayaknya ya kalau lo takut banget nih kan, lo takut banget ya kayaknya ya, nano banget gitu kayaknya mendingan naik ojol deh. Oke. Tapi kalau misalnya terpaksa naik kereta nih kayak penumpang yang satu ini, gimana dong? Ya, terpaksa naik kereta berhantu. Kereta berhantu? Kereta hantu. Kereta hantu. Bukan keretanya ada hantunya, tapi jangan-jangan keretanya juga hantu, guys. Coba lo bayangin. Gimana tuh? Keretanya gak ada masinisnya ternyata. Dan itu udah terkenal di rute tersebut. Dia emang gak ada masinisnya. Jalan aja gitu? Jalan aja. Dan dia gak sadar ya kan, kalau misalnya kayak pagi. Jadi kan setahu gue tuh ya, kalau kereta itu dimulai pukul 4 pagi. Jadi dari Bogor ke Jakarta. Itu kan buat para commuters. Terus udah gitu sampai terakhir tuh jam 12 malam. Jadi kayak lo pulang-pulang nongkrong masih kekejar lah. Kecuali pulang kabing. Iya. Udah gak usah pulang kalau itu ya. Nginep. Udah akhirnya, jadi si kereta itu emang dia tuh rutenya dari Bogor ke stasiun Manggarai. Selalu rute itu aja? Jadi suka lewat Bukit Duri, suka lewat mana-mana, Pasar Minggu, ya kan? Ada penumpangnya nih? Ada yang pernah naik gitu? Ada kejadian? yang pernah naik, tapi sayangnya dia tuh nggak secara detail menyebutkan misalnya di kereta tersebut ada apa. Maksudnya ada temen-temennya kah, ada huntu-huntu yang lain kah gitu. Karena ya mungkin kan kalau zaman sekarang lo naik kereta set pakai hoodie lo langsung udah gitu kelar. Udah yang penting gue naik gitu. Bahkan lo nggak ngecek lagi gue naik
kereta yang benar nggak ya, kadang-kadang salah gitu. Pokoknya gue udah di pintu inilah. Jadi ya udah, kalau misal dia naik, ternyata pas dia turun tuh dia kasih tahu sama petugasnya, naik apa lu gitu. Karena di sini suka ada kayak misalnya kan setiap kereta mau lewat itu kan pasti ada kayak alertnya gitu kan, by system udah ada. Nah ini tuh suka kalau udah ada alertnya ada kereta mau lewat, otomatis ning nong Yes. bunyi. Berarti kan semua langsung pada menjauhi area kan, areanya clear kan. Nah ini udah di clear area, keretanya nggak lewat, jadi suka bunyi aja di jam-jam tertentu. Ya biasa lah yang kayak pagi-pagi biar wake up call mungkin. Gue rasa tuh wake up call buat Iya, orang-orang alarm. yang udah gue mau lucu-lucuan nih, mau kulon-kulon dulu nih buat Tapi males juga ya. Tapi gak lucu ya Allah, jangan males sampai juga. Alhamdulillah ya kita jam 4 pagi lagi nyiapin bekal. Enggak sih, gue Alhamdulillah. nyiapin bekal jam 5:30 kebetulan. Wah enak ya Anda ya. Kita yang satset aja lah, bekal gak ambi-ambi banget yang Anak pakai aku ada 12 bento-bento. Bagi 4. 12 bagi 4. Jadi harus dari pagi. Nah untungnya, maksudnya untung kita kan sekolahnya deket ya, tergolong deket sekolahnya. Jadi ya udah, jadi aman lah, nggak harus jam 4 pagi. Tapi soal kereta lo jadi belum pernah nih mengalami. Kalau gue pribadi enggak, tapi ada satu cerita nih yang gue tahu ya. Itu berasal dari daerah rumah saya, Depok. Kalau Bandung punya cerita cinta, Depok punya cerita hantu. Depok punya cerita semuanya, you name it. Covid dari Depok. Iya sih. Babi ngepet dari Depok. Iya. Ada di Depok. Waktu itu juga kalau nggak salah gue pernah denger cerita tentang kolor hijau loh di Depok. Jangan sedih. Kolor hijau asli. Kolor hijau zaman kita banget kan. Tapi kita balik lagi nih soal cerita kereta. Jadi ini mahasiswa nih yang ngalamin. Jadi rumahnya tuh di Depok. Jadi dia dari kampusnya di daerah Lenteng lah. Oke, kampus terkenal itu ya di Yes, daerah Lenteng. Oke. Jadi dia pulang kegiatan. Biasa lah mahasiswa. Kalau kegiatan gitu kan 11:30 tuh kayaknya masih pagi gitu kan. Bukannya udah pagi. Bukan udah pagi tapi masih pagi. Ya kan. Jadi dia pulang lah nih 11:30. Naik kereta. Naik kereta, dia turun di Depok Baru. Gue tahu lagi. Depan rumah gue. Jadi dia turun di Depok Baru. Pas dia turun, disamperin sama petugas. Kok dari mana? Mau kemana? Gitu kan. Terus saya baru turun Pak dari stasiun Lenteng. Naik dari stasiun Lenteng. Dia sendokir tuh. Sendokir banget. Terus udah gitu, hah kok bisa naik apa gitu kan? Naik kereta tadi barusan. Terus kata bapaknya, Jeng jeng jeng. tidak ada kereta. Karena kalau khusus, gue nggak tahu ya. Ini apa yang gue dengar sih kayak gitu. Cuman gue nggak tahu emang beneran di stasiun Depok Baru itu seperti itu atau enggak. Tapi katanya si petugas, kereta terakhir yang berhenti di stasiun Depok Baru itu terakhir jam 10. Sedangkan kalau dia naik dari stasiun Lenteng itu 11:30, ya paling-paling jam 12-an kan. Nyampe stasiun Depok Baru kurang lah, jam 12 kurang. Sedangkan menurut si petugas jam 10 tuh udah kagak ada kereta. Terus dia bilang, nggak mungkin Pak, orang saya naik kereta kok ada orang-orangnya. Ya emang, Ada bukti. Emang nggak rame, dia bilang, nggak kayak kereta ke Depok biasanya kan, kayak pepes ya gitu kan, seperti bus yang tadi kita bahas. Saya itu tadi dikasih koran. Sama bapak-bapak lawas. Jadi dia duduk di sebelah bapak-bapak. Udah agak tua lah. Lagi asik baca koran. Nah udah pas dia naik, ditutup korannya. Terus dia mikir nih, kayaknya gue enak kali ya baca koran gitu daripada bengong gitu kan. Terus pas dia buka, gak lama udah nyampe Depok Baru. Ya Lenteng Depok Baru berapa lama sih gitu.
Jadi terus kata bapaknya gue nggak tahu ya ini si bapak nih bener-bener exactly ngomong atau cuman kayak bawa aja gitu. Karena dia pegang nih ternyata korannya. Nih tuh saya tadi dikasih, dia ngomong sama si petugasnya. Saya tadi dapat koran nih dari bapak-bapak yang di kereta itu juga, dia bilang gitu kan. Terus pas dia buka dong jeng-jeng, coba tebak ada apa? Belatung. Tahunnya. Enggak dong. Tahunnya, Bo. Tahun 1953. Bo, Sedangkan itu ceritanya sekitaran tahun 2000 lah. ya Allah. 1953. Seumur bapak 2000. gua. 50-an ya berarti ya. Iya. Ya Allah. Saat itu 50 berarti dia udah tahun 50 yang tahun lalu. di sana ya baca koran. Iya, baca koran, bolak-balik, Lenteng Depok, Depok Lenteng gitu. Tapi itu korannya real. Dia bisa pegang. Oke, baik. Lucu ya? Iya. Nggak lucu sih. Lucu. Lucu sih. Kalau diingat-ingat kejadiannya pasti udah lewat lucu. Tapi pas di situ sih ya elah. Agak deh. shock juga ya pasti. Nah Bau kayak dari banget tadi gue. Jakarta Selatan Depok mulu nih, ada yang lain gak sih dari daerah lain? Ya ada lah. Di mana-mana ya? Pasti di mana-mana. Tapi di mana-mana. Wih, ngeri nggak? Tapi ya, kan tadinya gue berpikir kalau naik angkot lo aman. Ternyata Paling enggak ketemu juga. copet. Gue Begal. sering banget. Serius loh. Serius. Yang pura-pura muntah-muntah lah. Hah, demi apa? Pura-pura muntah. Sumpah gue tuh naik angkot selalu kalau lo gue waktu itu kuliah di Depok. Gue naik 19. Selalu pulang gue naik 19. Depok lagi nih. Depok. Si merah tuh. Gue naik si merah. Itu selalu ada yang mepet-mepet. Sampai ama gue tuh pernah rebut-rebutan handphone. Jadi handphone di tangan dia. Gue kan gak takut orang. Lo lebih takut hantu ya? Betul. Gue orang abis lah bisa. Enggak, kalau gue jujur aja deh, gue lebih takut sama orang lagi daripada sama hantu. Kita bisa Hantu tuh nggak membantu. bisa, saling menjaga ya. Saling Hantu menjaga. tuh nggak bisa nyolek lo, Bo. Nggak bisa apa sih, baret lah, beset, nembak apalah, nggak bisa. Ya udah. Tapi kan kalau misalnya ya begitulah, pokoknya kalau hantu mah gue mah jangan sampai ya. Ya udah. Ya orang Jadi, juga jangan sampai sih. Si angkot itu tuh ternyata angkot, oke kita lihat dulu contekan. Jadi kan waktu itu kan kerusuhan 98. Umur berapa lo? SD. Gue SMP. 98 yang udah pokoknya disuruh-suruh pulang. Kan seperti kita tahu tuh rusuh banget mencekam ya. Mencekam parah. Mencekam. Ini buat anak-anak Gen Z ke bawah nih yang nggak tahu ya. Coba search deh. Atau kita bahas. Boleh. Komen Kalau aja. ada yang mau tahu, kita akan bahas sekelumit Itu peristiwa parah banget mencekam sih. yang terjadi. Parah. Jadi kan pada saat kerusuhan itu, jadi tepatnya tanggal 15 Mei 1998 itu semua kan banyak penjarahan, pembakaran, pemerkosaan dan lain-lain ya kan. Jadi itu ada, kalau kemarin diskotik kebakar, kalau ini mall yang di Mangga itu. Iya. Terus si ini mbak-mbak mall. itu hangus, ini mall dengan masih banyak pengunjungnya. Jadi bukan mall malam kebakar gitu, enggak. Ini pengunjungnya tuh penuh banget, 450 Karena terhitungnya, itu ada konspirasi. tercatatnya. Ada pasti. Tapi Request aja deh kalau mau, itu seru juga sih. iya, benar. Itu seru. Terus. Banyak banget konspirasinya. Jadi akhirnya itu mall memang udah terkenal lah. Harus dihindari. Oke. Jadi banyak orang yang muter arah. Karena terbengkalai itu setelah itu. Oke. Belum diremajakan lagi. Terus akhirnya dia mau, ada satu orang cowok, dia mau main nih ke rumah temannya. Mau main ke rumah temannya ke Buaran. Dia muterlah lewat Rawamangun. Dia naik angkot nomor 27. Angkot nomor 27 guys, tahu gak kalau angkot tuh dinomerin? Tahu. Di Anak Depok sekarang iya sih. mana naik angkot? Emang kalau sekarang nggak dinomerin? Ada nomornya juga, tapi kan maksudnya nggak serumit dulu, nggak sebanyak dulu gitu kan.
Dan sekarang kan nggak semasif dulu gitu angkutan-angkutannya. Iya sih. Itu jurusan Buaran Rawamangun, ya kan. Jadi pada saat itu banyak orang naik turun lah. Udah. Tapi yang lucunya dia tuh salah. Seharusnya dia menghindari tuh si mall. Malah lewat di depan mall guys. Jadi penumpang yang naik sama dia turun di mall. Turun di mall dan masuk ke mall tersebut. Mau ngapain? Tuh dah. Ini dibentukan mall itu yang udah terbengkalai itu kan? Oke. Akhirnya ya udah. Dia turun, kan kadang-kadang juga kan mungkin kalau di angkot itu kan posisinya kan 46 ya kan. 46 sama pintu. Udah kan 46 jadi ya udahlah ya. Terus lo kalau di angkot tuh lebih males untuk bersosialisasi. Iya. Ya kan? Karena kan enggak enak, Bo. Ketukuk banget. Ya kan? Udah ketukuk banget gitu, duduk enggak enak. Jadi mungkin dia diam aja pas orangnya turun. Kenapa lagi? Pas dia liatin, kalau tadi kan cerita-cerita lo orangnya pada pakai baju putih. Iya. Kalau ini kulitnya berubah, Bo. Hah, jadi apaan? Satria Baja Hitam gak deh. Kulitnya Pahlawan berubah. bertopeng. Oh itu pahlawan bertopeng. Kulitnya berubah jadi gosong. Sama kayak itu dong, cerita zaman dulu itu tentang si mall itu kan berarti. Iya makanya jadi ternyata itu adalah korban-korban kebakaran itu. Jadi mereka ya mungkin kesepian ya. Ngajar. Aduh, enggak dong. Butuh teman baru gitu kan. Kan banyak. Beda. 450. Beda loh. Itu kan mungkin yang 450 itu semua udah hitam-hitam. Dia butuh yang agak nggak pucet-pucet, nggak hitam-hitam gosong. Kan ya kalau kan? hitam gosong nggak pucet dong, say. Ada yang pucet, ada yang hitam gosong lagi. Dia mungkin cari yang agak-agak berwarna gitu, yang masih fresh gitu sawo-sawo kan. mateng gitu ya. Ih ngeri. Ya Lo kan? pernah tapi lewat situ? Ih enggak. Gua menghindari nggak juga. Lagi. Enggak, gue tuh emang mainnya nggak jauh-jauh. Terus Daerah sekitaran Jaksel aja ya. Kalau lu? Enggak juga lagi. Ya udahlah. Sekitaran Depok kalau gue. Lo sekitaran Depok? Depok Jaksel lah. Depok kan paling deket ke Jaksel. Oh ada apa lagi cerita di Depok? Pasti banyak nih. Iya lagi. Depok lagi. Tapi ini beda transportasi. Jadi kejadian sama supir taksi. Seperti yang gue bilang. Jarang ada penumpang yang dapat supir hantu. Iya sih. Adanya supir yang dapat penumpang hantu. Jadi gini dia bilang. Jadi ini kan taksi ya, bukan ojol ya. Jadi dia nggak pakai aplikasi lah. Pakai Argo. Argo kuda. Yang warnanya itulah. Terus jadi dia ini malam-malam, udah malam, ada yang berhentiin cewek. Minta dianterin. Kenapa selalu cewek ya? Karena kalau menurut orang nih ada yang ngasih tahu memang kalau makhluk perempuan itu lebih iseng daripada yang cowok-cowok. Oke. Gitu. Terus minta dianterin ke rumahnya. Dah jalan, nggak ada kejadian apa-apa di rumahnya, nggak ada yang kejadian apa-apa. Terus pas nyampe rumah dia bilang, Pak tunggu sebentar ya, saya mau ambil uang. Ngomong. Oke, ngomong. Dia bilang dia nggak bawa uang, jadi dia mau mau ngambil dulu lah ke dalam. Udah kan, si bapaknya menunggu aja. Dia nunggu, nggak lama keluar orang. Tapi bukan tuh cewek. Siapa sih? Yang keluar emaknya. Oh sedih. Yang keluar emaknya. Terus udah gitu dia bilang, Bapak nungguin siapa? Kata si ibu itu, yang ibu Parubaya lah keluar. Iya Bu, tadi ada mbaknya.
minta dianterin pulang, katanya mau ngambil uang, makanya saya nungguin. Oh gitu, iya Pak, maaf ya, kata si ibu itu kan. Loh kenapa minta maaf Bu gitu kan? Nggak ada uangnya, kata si bapak gitu kan. Oh bukan, ini uangnya ada. Si ibunya udah nyiapin nih. Udah tahu ya? Udah tahu karena ternyata itu anaknya sudah meninggal. Sedih. Beberapa tahun yang lalu, dan sejak anaknya meninggal itu sering ada taksi yang minta uang ke rumah karena minta dianterin. Jadi ibunya udah tahu, makanya dia udah prepare, dia udah lihat, oh jam sekian ada taksi kosong depan rumah ya kan, nih pasti anaknya minta anterin. Itu lebih kesedih sih ya. Taksi emang sih ya, kalau lo generasi taksi yang harus nyegat di pinggir jalan, itu sih sedih sih. Maksudnya supir taksinya dulu 24 jam kan. Ya lo terserah lo mau. Karena dia ada target kan. Ya ada target. Sekarang juga ada target, tapi kayaknya kalau dulu kan targetnya lebih banyak ya. Dan apa ya, kayaknya tuh sekarang sewa sama si perusahaan ya kan, dia harus bayar, dia harus cari buat bensin lah gitu. Nah akhirnya gitu, gue ada cerita. Jadi supir taksi itu dia tuh emang kebetulan baru keluar nih malam. Kan emang banyak yang kayak gitu kan, baru keluar malam ngejar ke bandara dan lain-lain lalali. Nah itu dia ngejar penumpang. Jadi tiba-tiba ada penumpang gitu, dia ngejar. Jadi kejadiannya tuh di daerah-daerah sekitaran Manggarai. Manggarai. Terus dia naik tuh, udah naik, dia lewat underpass. Pas di lewat underpass, akhirnya si kayaknya gue tahu nih. Terus penumpangnya bilang lurus pak. Sampai di daerah karet kan makam ya, TPU. Akhirnya diarahin ke jalan gang kecil. Terus udah gitu akhirnya kan kaget gitu kan. Kaget kok masuk sini. Jadi yang naik tuh bukan, jadi sekelompok. Jadi mereka kayak baru pulang dari mana gitu. Oh ramean. Rame. Gak sendirian. Gak. Cewek. Ada lah, beragam. Beragam ya. Beragam gender. Oke. Naik. Terus ternyata si supirnya itu ada orang masuk pak ke gang. Jadi biasanya kan gitu kan, kita kan biasanya naik terus ini kesini gitu. Kita kesini dulu pak, ke gang itu dulu. Oh ya, karena kalau misalkan taksi zaman dulu kan dia belum ada kayak dari mana mau kemana fix kan. Terus ininya apa namanya, nggak ada apa sih rute G-Maps-nya gitu ya, nggak ada route-nya gitu kan. Jadi udah pak kesini. Kok lama-lama ke TPU nih gitu. Akhirnya satu persatu turun. Pas yang terakhir kok udah semakin mendekati, kan supirnya udah mulai aduh gitu kan. Ternyata di dalam taksinya itu nggak ada obrolan guys. Jadi cuman kayak gitu, situ gitu. Red flag tuh kalau kata lo ya. Akhirnya turun, pas terakhir yang turun dilihat nggak ada. Gone. Bapaknya udah di pemakaman. Capek banget. Dan itu sering. Iya, maksudnya supir taksi sering banget kayak gitu kan, kayak ojol juga banyak sih ceritanya kayak gitu. Ya kan? Tiba-tiba jam berapa dipesenin makan gitu kan. Masuk ke Jeruk Purut, Mbak Keko. Siapa yang pesen Tanti Kiki gitu kayaknya. Laper dia, kasihan. Iya lagi, malam-malam mereka juga lapar, guys. Taksi. Nih dari tadi kan ngomonginnya yang jarak dekat ya. Gue punya lagi yang jarak jauh nih. Apa tuh? Kereta. Bus. Jadi ini sebenarnya nggak jauh-jauh banget sih, cuma dari Bekasi ke Bandung doang. Jadi nih sempat viral di internet, kejadian serem di bus jurusan Bekasi Bandung. Jadi ada seseorang nih yang namanya akun Instagramnya tuh @hebosto. Jadi si cowok ini itu dia mau ke Bandung, ketemu sama anak istrinya. Jadi dia kayak ngerantau gitu di Jakarta, di Bekasi. Naik jurusan Bekasi Bandung dari Bekasi Timur.
Nah pas dia naik tuh nggak ada yang aneh. Dia tuh ya ada penumpang yang lain, terus ya normal lah, senormal-normalnya. Terus nggak yang baju putih muka pucet gitu, nggak, biasa aja, normal semua. Tapi mulai masuk tol Cikampek, dia mulai ngerasa aneh nih. Jadi pas tadi awal dia naik itu dia ngeliatnya normal, tiba-tiba pas masuk tol Cikampek itu orang-orangnya jadi pucet. Jadi pucet, Bo. Wajahnya pucet. Terus udah gitu gak ada yang bergerak. Boro-boro ngomong ya, ini gerak aja enggak. Bener-bener diem. Tadinya normal. Gue gak tahu ini dia di momen itu tuh dia gak ngeh, atau dia bener-bener baru berubah pas di tol Cikampek, atau dia baru ngehnya di tol Cikampek ya. Cuman yang pasti yang dia inget pas naik itu normal gitu. Dia gak ada foto-foto selfie gitu? Biasanya kan kalau lo naik atau kasih tau istri lo, aku udah di sini gitu. Ada. Oh, ada. Dia tuh foto karena dia laporan lah cerita. Kalau bahasa anak sekarang pap. Oh, pap. Gitu. Kan kalau lo di mana? Ditanyain, "Kamu di mana, sayang?" "Aku lagi di sini." "Pap dong." Gitu. "Aku lagi di sini." Gitu. Males. Ada fotonya. Tapi pas dia cek lagi nggak ada orang sama sekali. Padahal pas naik tuh ada. Pas dia cek orangnya ulang, pas dia Pas turun. dia cek ulang, pas Ya dia Allah. cek ulang. Nah, karena pas perjalanan yang tiba-tiba dia ngerasa kalau misalkan orang-orangnya tuh berubah jadi pucet, terus dia juga nyium bau anyir. Kan udah red flag banget, males banget kan. Terus untungnya dia nyampe ke Bandung. Jadi bukan yang dia disesatin kemana gitu sih, enggak. Benar-benar ke Bandung, cuman ya itu aja, kayak males. Tapi tetap males nggak sih, kayak misalkan lo nyium bau anyir, bau sampah, itu kan bisa bedain dong. Ini tuh bau anyir darah. Oke, baik. Jadi guys, yang kita petik dari percakapan kita hari ini adalah apa? Selalu berdoa. Oh, berdoa. Itu yang utama dulu. Oh iya, oke. dong. Mari kita berdoa, ya Allah. Semoga dihindarkan, lindungi ya Allah dari yang di luar bioskop ya. Tiba-tiba dia kita jadi kayak ya nggak bisa milih sih ya. Nggak bisa. Oke. Yaudah. Makanya berdoa. Berdoa. Karena hari sial tidak ada dalam kalender. Catat. Oke. Jadi sudah cukup sekian cerita dari kita. Sudah. Jangan bikin takut kalau mau naik transportasi umum ya. Nggak usah nano-nano lah. Nano permen dong. Iya dong. Anak Gen Z pada tahu. Masih ada nggak sih dia? Hexos ada. Kan nano ya. Oh iya, nano. Hexos ya. Saya nggak tahu lagi. Nano yang orange kuning kan? Iya betul, yang manis asam asin ramai rasanya itu. Oke, cukup sudah celotehan kita di episode kali ini. Pokoknya kalau kalian yang mau request, kita bahas apapun ya, nggak cuman sebatas horor, nggak cuman kayak kemarin tuh konspirasi, apapun lah lo bisa minta, kita akan berusaha untuk memenuhi gitu. Dan jangan lupa subscribe, komen, like, sama kalau boleh lah super thanks-nya lah. Sama ini nih kosong. Oke. Siapa tahu ya kan ada yang mau nih Betul. ngisi Kopi enak kali ya kita ngobrol sambil ngopi gitu, Bo. biar makin nyerocos. Ya kan? Udah, kita mau minum air putih. Dah. Bye, see you next episode.